salam papa mama. Selamat hari Minggu. Kita mau beribadah pada hari ini. Yuk ikutin gerak kakak-kakak semua yang ada di sini ya dengan semangat tentunya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Lagi ya, dengan penuh semangat yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Hormat tepuk tangan buat Tuhan kita Allah yang hidup. Yuk adik-adik, mari kita bergembira lagi, memuji nama Tuhan lebih serius lagi. Ayo adik-adik. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu dah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Aku percaya, Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu dah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ulang dari awal sekali. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu dah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita, satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tak
Adik-adik, kita satukan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah pimpin ibadah kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pimpin juga yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, cakep banget nih pemandangannya nih. Aduh, jadi kangen pengen jalan-jalan ya. Ternyata udah ada kalian. Hai semuanya, Kak Kuncara di sini. Mohon maaf ya, tadi kakak terlalu asik ngeliatin pemandangan di belakang sini karena kakak kan nggak bisa jalan-jalan. Mungkin kalian juga nggak bisa jalan-jalan ya karena pandemi ini. Nah, jadilah ini cara jalan-jalannya kakak. Kalian sudah lihat di belakang kakak ini apa? Pemandangan hamparan hijau membentang, lebih tepatnya sawah yang banyak sekali padi-padinya yang sudah siap untuk dituai. Nah, cuma ya adik-adik kakak teringat nih, kalau ngomongin padi, di dalam Alkitab, di Markus 4 ayat 1-20, itu ada loh sebuah cerita, namanya perumpamaan seorang penabur. Nah, kakak pengen saksikan kisah ini kepada kalian, tapi sebelumnya kakak harapkan kita semua ambil Alkitab kita masing-masing. Kakak ambil punya kakak, kalian ambil punya kalian. Oke? Kita ambil dulu ya, nanti kita baru lanjut lagi. A few moments later. Nah, di tangan kakak sudah ada Alkitab, kakak berharap di tangan kalian juga sudah ada Alkitab ya. Oke, kita sama-sama buka di Markus 4 ayat 1-20. Nah, kakak akan mulai dari ayat yang ketiga ya adik-adik ya. Nanti cerita lengkapnya kalian bisa baca sendiri dengan orang tua kalian. Kakak akan baca dari ayat yang ketiga langsung. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang selanjutnya, sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Yang terakhir kakak bacakan buat kalian, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Boleh tutup Alkitabnya, dengarkan penjelasan kakak. Jadi adik-adik, hari ini, minggu ini, kakak akan jelaskan tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benihnya, tapi benihnya tidak sengaja jatuh di pinggir jalan, sehingga datanglah burung-burung untuk memakannya sampai habis. Nah, mungkin kalian penasaran, Kak, apa tuh artinya? Kok benih ditabur, nggak sengaja jatuh di pinggir jalan, terus ada burung-burung datang untuk memakannya? Nah, disinilah kakak akan mulai satu-satu. Sebelum benih itu tumbuh menjadi tanaman yang indah seperti di belakang kakak ini, itu dia dimulai dari sebuah benih. Benih itu bercerita tentang apa adik-adik? Benih itu adalah firman Tuhan yang kalian dengarkan seperti saat ini. Nah, benih itu pasti akan tumbuh kalau ditanam di tempat yang tepat. Jadi, tanah di pinggir jalan atau tanah berbatu, tumbuh di semak belukar, atau tanah yang baik, itu semua adalah sikap hati kakak dan juga kalian. Mana yang kalian mau? Kalau misalnya kalian tebar di benihnya itu tidak sengaja jatuh di pinggir jalan, itu artinya apa? Kalian tuh waktu dikasih tahu firman Tuhan, kalian nggak punya iman untuk percaya firman itu. Jadi kalian menutup hati kalian, menutup telinga kalian, dan di situ kalian berkata, aku nggak mau dengar firman Tuhan. Ya udah, biarin aja firman Tuhan dibilangin apa, tapi aku nggak mau dengar. Nah, contoh nyatanya tuh seperti apa adik-adik? Kalian pernah nggak sih orang tua kalian ngomong, Dek, mandi, atau Kakak, makan. Tapi di situ apa yang kalian lakukan? Kalian, iya. Terus habis itu kalian ngapain? 5 menit kemudian, waktu mama kalian atau papa kalian masuk ke ruangan kalian, mereka melihat kalian masih apa? Masih asik main mungkin, terus mungkin masih kalian tidur-tiduran, kalian belum mau bergerak untuk mandi ataupun makan. Nah, di situ sama saja seperti apa? Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Siapa yang pernah mendengar peribahasa seperti itu? Itu artinya apa? Apa yang disampaikan oleh orang, kalian nggak dengerin itu. Kira-kira kalian mau nggak sih ketika kalian berbicara, orang lain nggak mendengarkan kalian? Kalian kan pasti akan merasa apa? Kok aku sedih ya, orang lain udah aku kasih tahu baik-baik, tapi kok dia nggak mau mendengarkan. Nah, seperti itu juga.
ketika penabur itu menaburkan benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu artinya apa? Ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman, ketika ada orang yang menyampaikan firman kepada kalian untuk menjadi berkat dalam hidup kalian, tapi kalian nggak mau mendengarkan firman itu, jadinya tadinya bisa jadi berkat, malah firman itu nggak jadi apa-apa. Yang ada, iblis datang dengan perwujudan burung di dalam perumpamaan Markus 4 ini, dan dia memakan benih-benih itu dari dalam hidup kalian. Jadinya janji Tuhan yang tadinya mengandung berkat yang baik untuk kalian, berkat yang melimpah untuk hidup kalian, nggak jadi apa-apa. Jadilah kalian hidupnya semakin lama semakin hampa. Nah, makanya adik-adik, kakak mau tutup seperti ini juga. Di dalam bahasa Inggris ada sebuah kata yang bagus. Satu namanya hear, H-E-E-A-R. Yang kedua namanya listen. Nah, Kak, apa bedanya hear sama listen? Karena dua-duanya sama-sama pakai telinga. Cuma bedanya begini. Kalau hear, itu namanya kalian cuma dengar aja. Kalau listen, kalian mendengarkan. Berbeda loh adik-adik. Kalau kalian dengar, mungkin kalian akan seperti ini. Kamu dengar nggak suara itu? Dengar. Oke. Tapi kalian tahu nggak arti suara itu apa? Nah, itu berbeda halnya ya. Jadi kalau kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian pasti tahu apa yang harus kalian lakukan dari firman itu, dan kalian akan jalankan. Tapi kalau kalian cuma sekedar dengar doang, pada waktu misalnya papa mama kalian tanya, minggu ini kamu dengar apa? Apa ya? Tadi pokoknya ya gitu deh. Nah, itu namanya kalian tidak mendengarkan. Kalian hanya dengar aja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi kakak harap lewat firman minggu ini, kalian semakin belajar untuk beriman, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan taruh di dalam hati kalian. Jadi jangan firman itu kalian lalukan begitu saja. Oke? Semoga kalian bisa semakin bertumbuh imannya, semakin dewasa, dan semakin kuat di dalam Tuhan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada minggu ini yang disampaikan tentang perumpamaan seorang penabur. Tuhan, kami belajar hari ini supaya kami lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dan apa yang disampaikan oleh orang di sekitar kami. Kami mau belajar Tuhan supaya apa yang disampaikan itu tidak berlalu begitu saja, tapi kami tanamkan di dalam hati kami supaya itu dapat menjadi berkat untuk hidup kami dan juga untuk hidup orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Adik-adik semuanya boleh angkat tangan kalian, walaupun kita terpisah dari jarak, tapi hadirat Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Angkat tangan kalian, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat yang sepenuh-penuhnya dari Tuhan, biar hidup kalian dipenuhi terus oleh kasih karunia Tuhan, damai sejahtera yang melimpah-limpah akan turun atas hidup kalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Sampai di sini dulu adik-adik perjumpaan kita minggu ini. Jangan lupa saksikan terus channel Eko Kids Taman Semanan Indah, supaya kalian bisa terus bertumbuh, belajar, dan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Oke, jadi jangan lupakan, dan juga jangan lupa adik-adik, subscribe dan juga like video ini, supaya bisa semakin banyak memberkati orang-orang di luar sana. Terima kasih adik-adik. Happy Sunday. Shalom.